Selamat. Iya, selamat berjumpa. Iya. Selamat berjumpa kembali. Selamat ya. Kalian sekarang sudah duduk di kelas 11. Oleh karena itu, kalian harus lebih meningkatkan kualitas belajarnya lebih giat lagi ya. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengecek kelengkapan buku catatan, buku siswa, dan lain-lain. Disiapkan ya, silakan dicek. Juga kebersihan di sekelilingnya kalian. Jika menemukan sampah, silakan diambil, dibuang di tempat sampah. Apa sudah bersih kah? Oh, terima kasih. Supaya pelajaran hari ini lebih berkah, maka kita awali dengan doa. Ibu minta kesediaan dari salah seorang untuk memimpin berdoa. Mungkin bisa ibu Nona Adelina, silakan. Ibu minta kesediaannya. Senang lagi. Senang lagi. Baik. Hari ini ibu akan mengabsensi kalian. Apa semuanya hadir? Apa semuanya hadir? Oh, hadir semua. Iya, terima kasih. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat semua ya untuk untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Ibu ada motivasi untuk kalian sebelum ibu masuk ke materi. Pendidikan adalah senjata dan kunci salah satunya untuk membuka dunia. Karena pendidikan, kamu dapat mengubah dunia. Jadi persiapkan diri sejak hari ini, belajar yang rajin untuk menggapai cita-cita kalian. Sebelum kita memulai materi, siapa yang ingat pelajaran kita yang lalu di kelas 10 semester 2 tentang apa ya? Tentang apa? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Aduh. Ibu ingatkan kembali bahwa materi di kelas 10 semester 2 itu adalah tentang arti. Ini kita akan mempelajari materi pokok pada bab 1, akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Dengan submaterinya adalah pengertian HAM dan kewajiban asasi manusia, dan yang kedua adalah macam-macam HAM. Jadi ibu akan sampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ibu catat di sini ya. Perhatikan. Kompetensi dasar adalah menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan indikatornya, menguraikan pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Lalu kedua, menguraikan macam-macam HAM. Lalu berikutnya tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memberikan alternatif solusi untuk menunjukkan, menguraikan pengertian HAM dan kewajiban HAM dan macam-macam HAM dengan menyajikan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baik.
Baik anak-anak, silakan buka buku halaman 1, semuanya buka. Di halaman 1 ingat ya. Sudah buka semua halaman 1 bukunya? Tadi kan Ibu meminta kalian untuk mempersiapkan buku catatan, buku siswa di atas meja, dibuka ya di halaman 1. Ibu akan membahas materi tentang HAM. Pertama-tama, Ibu akan menayangkan gambar. Dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, Kembangkan bahasa. tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, Kembangkan bahasa masyarakat seperti di yang sekolah, sedang santai. beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Jangan paku dengan alasan. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu. Maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkatkan waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak. Tayangkan video, Ibu minta kalian untuk membagikan kelompok. Kalian akan berdiskusi ya, masing-masing 6 orang dalam kelompok 5 kelompok ya. Sesuai dengan urutan absen, Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan. Tetapi dalam berdiskusi kelompok, kalian harus tetap tenang, tertib dalam berkelompok ya selama kalian berdiskusi. Selama kalian berdiskusi juga, Ibu akan melakukan penilaian. Penilaian pertama yang Ibu lakukan adalah ada sikap. Sikap ini ada 2, sikap spiritual dan ada sikap di dalamnya itu ada doa. Kalian tadi membuka pelajaran dengan berdoa. Jadi Ibu menilai dengan sikap spiritual itu. Lalu kedua ada sikap bersyukur dan lain-lain. Itu dinilai dalam bentuk penilaian sikap spiritual Ibu. Lalu berikutnya ada sikap sosial yang akan Ibu nilai juga. Sikap ini bentuknya adalah tanggung jawab, toleransi,
dan lain-lain ya. Lalu berikutnya penilaian keterampilan. Ini adalah ibu menilai kalian dari kekompakan kalian bekerja sama, keaktifan, kekompakan dalam kelompok, dan saat presentasi hasil kerja kalian. Anak-anak telah melihat di depan kalian tadi, ibu menampilkan video pembelajaran materi kita hari ini. Tolong dibaca, dipahami dalam lembar kerja yang ibu bagikan tadi. Tadi ibu sudah bagikan kelompok-kelompok ya, berdasarkan urutan absensi siswa. Ibu bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan masing-masing 6 orang. Dalam kelompok tersebut, ibu membagikan LKPD. LKPD ini berisi tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Tadi selama ibu menayangkan video, diperhatikan ya. Jadi di dalam video tadi isi materinya itu menjawab apa yang ada dalam pertanyaan di LKPD. Baik, anak-anakku, seperti tayangan video tadi, ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu HAM. Apa sih itu HAM ya? Atau yang disebut dengan hak asasi manusia. Di kelas 11, di kelas 10 yang lalu, kita pernah mendapat tentang pembelajaran tentang HAM. Boleh ibu minta Nona Adelina, apa itu HAM? Masih ingat? Sudah ada ya, sudah melekat pada diri individu. Jadi hak asasi manusia itu ada 3 sifatnya. Hak itu ada 3 ciri-cirinya juga ada ya. Yang pertama, hak asasi manusia yang melekat pada diri individu ini ada yang bersifat universal dan ada yang bersifat langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, banyak hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini. Diantaranya adalah hak hidup, hak untuk memperoleh kesejahteraan lahir batin, hak untuk berkeluarga, hak dalam melanjutkan keturunan, hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan masih banyak hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini yang belum disebutkan. Bisa dipahami hak-hak itu, anak? Bisa dipahami? Iya, tadi ada hak beragama, ada hak untuk mengeluarkan pendapat. Kalau beragama itu kita dikaitkan dengan Pancasila tuh berarti di sila pertama ya. Kita misalnya dalam menjalankan agama itu kita harus menghormati perbedaan agama dalam bertoleransi. Baik, setelah kita membahas tentang HAM tadi, kita akan membahas tentang apa sih kewajiban. Di antara hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Jika kita menuntut hak kita, kita harus melakukan kewajiban kita. Kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kewajiban HAM. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Baik, di sini artinya antara hak dan kewajiban tadi harus seimbang. Adapun contoh kewajiban itu adalah misalnya kewajiban memberikan persamaan hukum, kewajiban memberikan kebebasan beragama. Lalu ketiga, kewajiban dalam mendengarkan pendapat orang lain. Lalu berikutnya kewajiban dalam memberikan kebebasan untuk menentukan kehidupannya.
Lalu berikutnya, kewajiban dalam memberikan pelayanan atau program pendidikan, dan masih banyak kewajiban-kewajiban lainnya yang belum Ibu sebutkan di sini. Kita masuk di berikutnya, ciri-ciri hak asasi manusia ada 4. Ya, di sini Ibu jelaskan yang pertama ada 4 itu. Yang pertama adalah hakiki, kedua universal, ketiga tidak dapat dicabut, keempat tidak dapat dibagi. Jadi ada 4 ciri-ciri tadi. Yang pertama adalah hakiki. Hakiki adalah hak semua umat manusia sudah memiliki, sudah ada sejak dia lahir. Lalu kedua adalah universal. Universal ini adalah berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, budaya, atau peradaban, ya. Lalu ketiga, tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Lalu keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang punya hak untuk mendapatkan semua hak itu. Lalu apa kaitan antara hak dan kewajiban tadi? Keterkaitan antara hak dan kewajiban asasi manusia sangat erat kaitannya antara satu sama lainnya, atau hubungan ada sebab atau ada akibatnya. Artinya seseorang yang mendapatkan haknya tadi karena dia telah memenuhi kewajibannya. Hak yang seseorang yang didapatkan tadi adalah akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh dirinya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Ada sebab, ada akibat. Kalian akan melakukan kewajiban dan kalian akan mendapatkan hak. Apakah dapat dipahami? Anak-anak, ayo anak-anak. Baik anak-anak, setelah menonton video tadi dan dapat penjelasan daripada Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, Ibu sudah membagikan LKPD tadi, dan sekarang Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Di situ tadi Ibu dari awal sudah ingatkan ada buku paket siswa dari sekolah yang telah Ibu sediakan. Lalu kedua ada video yang Ibu tayangkan. Tadi itu merupakan sumber materi yang akan kalian kerjakan dalam mengisi LKPD tadi. Silakan di kelompok 1, 2, 3, 4, 5 Ibu sudah bagikan tadi mengerjakan LKPD-nya. Mulai dari sekarang kasih waktu 15 menit. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, apa semuanya sudah aman? Ada yang belum beres dalam kelompok? Ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 2, kelompok 3 sudah aman, sudah beres di kelompoknya? Oke. Silakan kalian berdiskusi dan Ibu beri waktu selama 15 menit. Record. Sudah. Silakan jawaban yang kalian dapatkan dari buku, dari mengamati atau menonton video tadi, silakan kalian menyalin jawabannya di LKPD, ya. Baik, anak-anakku, waktu sudah selesai 15 menit. Silakan Ibu persilakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompok kerja di depan kelas. Dan kelompok yang lain, ya, kelompok yang lain silakan untuk siap mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan atas hasil presentasinya dari kelompok lain. Ibu persilakan kelompok A untuk perwakilan tampil di depan kelas. Silakan. Baik,
Ada pertanyaan atau masukan dari kelompok 1 untuk kelompok 2, 3, 4 ini? Silakan. Oh, ada. Silakan ajukan. Bagus. Silakan menjawab kelompok A. Baik, sudah dipahami? Bagus. Terima kasih. Kelompok 2 silakan tampil. Kelompok 2 atau kelompok B tadi silakan tampil mempresentasikan hasil kerjanya. Bagus, terima kasih. Kelompok 2 sudah tampil dan silakan kelompok lain untuk menanggapi, memberikan masukan. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau masukan perbaikan dari pekerjaan hasil kelompok B? Oh iya, sudah mantap. Terima kasih kelompok B, silakan kembali maju tampil lagi untuk kelompok C. Baik, terima kasih kelompok C sudah menampilkan hasil kerjanya. Lalu kelompok berikutnya silakan tampil untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, terima kasih anak-anakku sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kalian. Kalian telah mempresentasikan dengan baik dan berdiskusi, bertanya jawab dengan hasil presentasi teman-teman kalian. Sekarang Ibu akan memberikan 5 butir soal yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti Ibu catat saja di papan tulis ya, tolong dicatat dan dikumpulkan hari ini. Nomor 1 pertanyaannya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silakan gunakan waktu 5 menit untuk menjawab 5 butir soal ini. 1 butir soal 1 menit. Silakan. Setelah kalian mengerjakan tadi soal yang Ibu berikan tadi, tolong kalian catat di buku catatan juga, boleh dikumpulkan hari ini. Jangan lupa ya. Baik, kita masuk pada kesimpulan materi hari ini. Ibu minta Nona Adelia bisa simpulkan apa itu HAM. Simpulkan. Tadi sudah disampaikan tadi, bisa bantu Ibu lagi? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang merupakan tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan. Itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Nona Helena, terima kasih Nona Adelina sudah membantu. Tadi kesimpulannya adalah kalau kita menjalankan hak dan kewajiban, kita harus seimbang ya untuk mendapatkannya, memenuhi kewajiban tadi. Akibat dari kewajiban tadi yang tadi yang Nona Helena sampaikan dengan dengan Nona Adelina sudah sampaikan, sudah mewakili daripada kesimpulan kita hari ini. Jadi anak-anakku, dalam kehidupan ini kita berada bersama masyarakat, bersosial, saling berhubungan antara satu sama lain. Agar terlaksananya dengan baik, kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita harus menjaga keseimbangan antara kewajiban itu dengan saling menghormati, menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, dan juga kewajiban kita sebagai makhluk bersosial. Harus seimbang ya, agar tujuan hidup kita damai, rukun, dan dapat terwujud. Jadi untuk pertemuan kali ini
mungkin dalam pertemuan dari awal sampai akhir yang Ibu sampaikan tadi, mungkin dalam pemaparan materi selama tadi di depan kelas, mungkin ada yang kurang, ada yang belum materinya, tolong disampaikan. Mungkin dalam penjelasan Ibu ada lebih cepat, atau dalam penayangan video kurang tepat, silakan disampaikan. Anak-anak, Ibu memberikan kesempatan. Oh, tidak ada ya, baik. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Ibu minta baca kembali materi yang tadi ya, yang Ibu sampaikan. Untuk di rumah baca kembali, dan minggu depan kita akan masuk di kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, baca kembali juga materi yang akan kita pelajari minggu depan. Ya, ingat di halaman bab 6 ya, halaman 6 di bab 1 masih ya. Baca kembali. Sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan dari salah satu kalian, anak-anakku, untuk memimpin kita dalam berdoa menutup ya. Mungkin bisa dipersilakan Ibu Ade Helena bisa memimpin kita doa menutup. Iya, Ibu. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, Kristen Katolik, yang lain mengikuti. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nona Helena sudah memimpin kita dalam doa ini. Amin. Baik anak-anakku, tetap jaga kesehatan, tekun belajar. Sampai jumpa lagi di minggu depan, dan selamat pagi untuk